Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengisahkan tentang seorang pembunuh yang telah membunuh 99 jiwa manusia. Kemudian dia genapkan menjadi 100 jiwa manusia dengan membunuh seorang ahli ibadah. Ketika dia bertanya tentang adakah ampunan untuknya dari Allah Subhanahu Wa Taala, ternyata ahli ibadah ini menjawab tidak ada ampunan untukmu. Akhirnya si pembunuh ini membunuh ahli ibadah ini sehingga genap menjadi 99 jiwa manusia yang dia bunuh. Tapi dia tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kemudian berjalan mencari seseorang yang bisa dia tanyai lagi. Kemudian dia berjumpa dengan ahli ilmu dan bertanyalah dia kepada ahli ilmu ini, apakah Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampuninya jikalau dia bertaubat dan mohon ampun kepada Allah. Kata ahli ilmu ini, Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni siapapun dan bagaimanapun dosanya, besarnya, luasnya, akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian seorang ahli ilmu ini mengatakan, kalau kamu ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mohon ampun dengan sebenar-benarnya, maka tinggalkanlah negerimu menuju negeri si fulan. Karena negerimu itu negeri yang buruk, lingkungannya yang buruk, tinggalkanlah semua itu, engkau berpindah ke suatu negeri yang lain, negeri si fulan, di sana negeri orang-orang yang baik, yang soleh. Kemudian si pembunuh ini dia berjalan, tiba-tiba di tengah jalan Allah Subhanahu Wa Taala menakdirkan si pembunuh ini wafat. Allahu Akbar. Lalu apa yang terjadi? Malaikat azab dan malaikat rahmat itu turun. Ribut keduanya ini. Allahu Akbar. Ribut. Malaikat azab dia berkata orang ini masuk neraka. Malaikat rahmat dia berkata orang ini masuk surga. Karena sudah mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah mengampuninya. Tapi kemudian apa? Allah kemudian berfirman kepada dua malaikat ini, coba diukur jarak si pembunuh ini. Manakah yang lebih dekat dengannya? Negerinya yang buruk atau negeri baik yang sedang dia tuju? Kemudian ketika diukur, ternyata jasadnya itu jaraknya lebih dekat kepada negeri baik yang sedang dia tuju. Itu menunjukkan langkah kakinya untuk bertaubat dan meraih ampunan Allah Subhanahu Wa Taala dinilai tulus, jujur, ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Allah mengampuni dosanya dan Allah masukkannya ke dalam surga. Allahu Akbar. Begitu besar, begitu luas rahmat Allah Subhanahu Wa Taala untuk hamba-hambanya. Sebanyak apapun dosa, ini 100 jiwa manusia yang telah dia bunuh. Bayangkan, apalagi kita, alhamdulillah kita hidup di dunia ini ya bertahun-tahun, alhamdulillah. Ya mungkin ada dosa-dosa yang kita lakukan, tetapi tidak sampai kita membunuh jiwa manusia. Lihatlah bagaimana 100 jiwa manusia dibunuh olehnya, tapi Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosanya dan masukkannya ke dalam surga. Lantas bagaimana dengan kita? Bertaubatlah, mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sesungguhnya kita ini lebih layak untuk mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sebesar apapun dosa kita, sebanyak apapun dosa kita, ya alhamdulillah kita tidak pernah membunuh jiwa manusia siapapun. Maka mendekatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah telah memanggil kita, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri dengan berbuat dosa ini, dosa itu. La taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Ditegaskan lagi, sesungguhnya Dia Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Masya Allah. Barakallahu fikum jami'an.